Ya, Imam Habibullah Ta'ala. Nah, sudah bergabung di tengah-tengah kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat, tafadhol pada Ustaz untuk membuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu, para pemirsa, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Bukhari, masih dalam kitab Mawaqitus Salat, tentang kitab mengenai waktu-waktu salat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang waktu salat zuhur, ya. Dan sekarang juga masih berkaitan dengan waktu salat zuhur. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babu ta'khiriz zuhri ila al-'asr. Bab menunda salat zuhur hingga menjelang salat asar, ya. Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad wa huwa ibnu Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Zaid an Ibni Abbasin. Jabir bin Zaid inilah Abu Sya'tha, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan. Rasulullah sallallahu salat di kota Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat. Zuhur wal asar wal maghrib wal isya. Maksudnya 7 rakaat itu Rasulullah sallallahu salat menjamak maghrib dan isya. Dan thamaniyan Rasulullah sallallahu salat 8 rakaat, maksudnya salat menjamak zuhur dan asar. Faqala Ayyub, maka Ayyub As-Sikhtiyani ketika mendengar hadis ini dia bertanya kepada sang perawi yaitu Jabir bin Zaid Abu Sya'tha. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, la'allahu fi lailatin matirah. Bisa jadi Rasulullah SAW menjamaknya maghrib dan isya di waktu hujan. Kata Jabir bin Zaid, asa, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas menceritakan Nabi pernah menjamak salat tidak safar. Tapi Rasulullah SAW menjamak zuhur dan asar 4-4 sehingga 8 rakaat, dan maghrib dan isya 3-4 sehingga menjadi 7 rakaat. Hadis ini juga diriwayatkan dalam selain Sahih Bukhari seperti Sahih Muslim dan yang lainnya. Demikian juga dalam Muwatta' Malik, ya. Ada tambahan, yaitu Ibn Abbas mengatakan Rasulullah SAW menjamak antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya min ghairi khaufin wala safarin. Itu Rasulullah menjamak tanpa khauf, bukan karena ada ketakutan, wala safarin, dan juga bukan sedang bersafar. Qala Malik la'allahu kana fi matar. Kata Imam Malik, bisa jadi Rasulullah menjamak karena hujan. Akan tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan dari jalur yang lain dari Sa'id bin Jubair dengan lafal min ghairi khaifin wala matarin, bahwasanya Rasulullah SAW menjamak di kota Madinah tersebut tanpa karena sebab takut atau tanpa sebab hujan. Jadi perhatikan di sini, Rasulullah SAW menjamak zuhur dan asar kemudian maghrib dan isya. Yang ini totalnya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8 rakaat. Yang ini 3 tambah 4 sama dengan 7 rakaat, ya. 7 rakaat. Dalam hadis dalam Muwatta' Malik, ya, yaitu min ghairi, ini semua dilakukan, ya, tanpa min ghairi, tanpa safar, tanpa khauf, takut, dan dalam riwayat yang lain tanpa matar, tanpa hujan. Tanpa hujan. Jadi Rasulullah SAW menjamak tidak sedang safar, tanpa takut,
tanpa sebab hujan. Sehingga kita ketahui bahwasanya tiga perkara ini merupakan sebab-sebab bolehnya jamak. Menjamak. Dari sini dia tahu juga bahwasanya tidak disyaratkan jamak harus safar, ya. Safar bisa menyebabkan jamak, tetapi bukan syarat bahwasanya seorang menjamak harus safar. Yang disunahkan ketika safar adalah mengqasar, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas ditanya, kenapa Nabi melakukan tersebut? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma li alla yuhrija ummatahu. Qala Ibnu Abbas ketika ditanya, ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Ini adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ketika ditanya, terus sebabnya apa? Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas li alla yuhrija ummatahu, agar tidak menyusahkan umatnya. Baik. Dari hadis ini maka timbul berbagai pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kenapa Nabi SAW menjamak ini zuhur dan asar, maghrib dan isya padahal tidak sedang safar, padahal tidak dalam kondisi ketakutan, padahal bukan juga dalam kondisi hujan, ya. Terus apa sebabnya? Maka banyak pendapat di kalangan para ulama, di antaranya ya ada yang mengatakan khilaf di kalangan para ulama, ya. Kalau gitu sebabnya apa? Lantas sebabnya apa? Khilaf di kalangan para ulama. Ada banyak pendapat, tapi kita sebutkan beberapa di antaranya. Ada yang mengatakan bahwasanya pasti ada sesuatu yang mendesak, sakit atau yang lainnya. Pasti ada sebab yang mendesak. Ya, meski tidak disebutkan. Meski tidak disebutkan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena hukum asal seorang tidak boleh sholat di luar waktu. Karena hukum asal, ya, hukum asal tidak boleh sholat di luar waktu. Asal sholat pada waktunya, tidak boleh di luar waktu. Allah berfirman sebagaimana kita telah sebutkan di awal pembahasan kita, di awal pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salat itu alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Inna salata alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya ada waktu yang sudah ditentukan, kitaban mauquta. Ya, tidak boleh seorang melanggar waktu ini, ya. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah menjamak ini pasti ada sebab, mungkin sakit, mungkin yang lainnya, mungkin angin kencang, mungkin gelap yang sangat gelap. Mungkin apa, pokoknya ada sebab meskipun Ibnu Abbas tidak menyebutkannya. Pendapat yang kedua, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah jamak suri. Ini pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama. Ini adalah jamak suri. Jamak suri itu bukan jamak asalnya tapi seperti jamak, yaitu bukan jamak tapi seperti jamak. Maksudnya gimana? Maksudnya Nabi menunda sholat zuhur sampai menjelang asar. Maksudnya Nabi menunda, ini yang dijadikan, sepertinya ini pendapat Imam Al-Bukhari, Nabi menunda sholat zuhur hingga menjelang asar. Menjelang asar, lalu lanjut asar. Nah, orang yang melihat seperti menjamak, padahal Nabi tidak menjamak, Nabi sholat pada waktunya. Ya misalnya ya, kita bilang zuhur jam 12, asar jam 3. Maka Nabi sholat zuhurnya jam 3 kurang 5. 3 kurang 5, begitu selesai sholat zuhur langsung sholat asar, karena sudah masuk dalam waktu sholat asar. Ya, Nabi menunda sholat zuhur hingga menjelang asar. Demikian juga Nabi menunda
maghrib hingga menjelang isya. Lalu isya, lalu salat isya. Kedua pendapat ini pendapat yang kuat karena mereka kembali kepada hukum asal bahwasanya inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya salat itu harus ada waktunya, tidak boleh dikerjakan di luar salat kecuali ada sebab, ya ada sebab. Entah kita bilang ada sebab yang tidak diketahui sebagaimana pendapat yang pertama, atau kita mengatakan jamaknya jamak suri sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat sebagian ulama, ini zahir perkataan Ibnu Abbas, tidak mengapa jamak secara mutlak kalau ada hajat, jika ada keperluan. Jika ada keperluan, dengan syarat bukan kebiasaan, tidak dijadikan kebiasaan. Dan ini zahir dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika dia ditanya tadi disebutkan ini perkataan Ibnu Abbas, kenapa kata Ibnu Abbas li alla yuhrija ummatahu, agar tidak menyusahkan umatnya. Jadi ini pendapat yang dipilih kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, dipilih oleh Ibnu Sirin, Rabi'atul Rai, gurunya Imam Malik, kemudian Ashhab, muridnya Imam Malik, Ibnul Munzir, Al-Qaffal, ya. Demikian juga Al-Khattabi meriwayatkan dari sekelompok dari ashabul hadis, ya. Dalilnya tegas dari jalan Sa'id ibn Jubair, dari hadis yang sama. Ibnu Jubair berkata, Sa'id bin Jubair, faqultu li Ibnu Abbas, setelah dia mendengar hadis ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu jama'a dhuhar wal asr wal maghrib wal isya min ghairi matarin wala khaufin, maka Rasulullah menjamak tanpa karena ada takut dan tanpa karena ada hujan. Maka Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, berkata, lima fa'ala dzalik, wahai Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah SAW melakukan demikian? Qala arada alla yuhrija ahadan min ummatihi, ya, yaitu Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan seorang pun dari umatnya. Dan saya milih pendapat ini pendapat yang lebih kuat biiznillah taala, ya. Biiznillah taala. Karena kalau kita memilih pendapat kedua yang dikatakan jamak suri, berarti harusnya boleh dong menjamak antara asar dan maghrib. Caranya gimana? Asarnya dikerjakan menjelang maghrib, baru kemudian maghrib. Tapi sepakat tidak boleh dikerjakan. Demikian juga boleh dong kita mengerjakan menurut mazhab Syafi'i misalnya antara isya dengan subuh. Bagaimana caranya kita mengerjakan isya di penghujung menjelang subuh baru lanjut dengan subuh. Namun tidak ada yang berpendapat demikian. Tidak boleh hadis ini dipraktekkan pada asar dan maghrib yang tidak bisa dijamak, demikian juga isya dan subuh yang tidak bisa dijamak. Tapi kalau maksudnya jamak suri berarti bisa dipraktekkan. Oleh karenanya pendapat yang mengatakan ini jamak suri hanya masalah akhir kan tidak pas. Karena hanya berkaitan dengan zuhur dan asar, maghrib dan isya, dua solat yang bisa dijamak. Ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi bukan pada mengakhirkan, tapi memang kedua solat dikerjakan pada salah satu waktu. Entah jamak takdim, entah jamak takhir. Entah jamak takdim, entah jamak takhir. Adapun pendapat pertama, ini adalah sebab yang mendesak. Kita bilang ya ini mungkin sama ya, mirip dengan pendapat ketiga, yaitu bahwasanya agar tidak merepotkan umatnya, ya. Jadi jika kita ada suatu keperluan, kita boleh menjamak, ya. Kita boleh menjamak. Jadi bolehnya jamak tidak dibatasi karena khauf, karena takut, karena hujan, karena sakit, tidak mesti itu. Apapun hajah, keperluan, kalau memang seorang perlu menjamak sesekali, tidak jadi masalah agar tidak merepotkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bahasa yang pertama. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, hadis yang berikutnya. Adapun perkataan Abu Sya'tha ketika dia mengatakan bahwasanya mungkin lailatin matirah karena hujan, maka ini dibantah
oleh perkataan Ibnu Abbas bahwasanya min ghairi matarin, bahwasanya Rasulullah SAW menjamak tersebut tanpa karena ada hujan ya. Hadis berikutnya bab waqtil asr, bab tentang waktu salat asar. Kita selesai dari waktu salat zuhur ya. Sekarang kita bahas tentang waktu salat asar. Dari hadis sebelumnya juga kita tahu bahwasanya menjamak itu tidak harus safar. Seorang bisa menjamak tanpa safar. Ya, itu bisa dilakukan ya. Misalnya seorang dokter mau operasi, dia operasinya akan berlangsung panjang ya, dari sebelum asar sampai misalnya sampai maghrib. Jadi dia tahu kalau dia sudah mulai masuk ruang operasi dia kemungkinan tidak bisa sholat. Makanya dia jamak asar dengan zuhur supaya dia asarnya meskipun lewat nggak ada masalah. Ini contoh boleh-boleh saja. Seperti kemarin musim-musim pandemi, seorang memakai baju hazmat ya, kemudian dia sulit untuk melepaskan, ini boleh jamak ya, karena dalam kondisi membutuhkan ya. Ini tidak jadi masalah. Islam mudah. Kita tidak sengaja untuk sering jamak-jamak karena hukum asal tidak boleh sholat di luar waktu, tapi kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Bab waqtil asar, bab tentang salat asar, waktu salat asar. Wa qala Abu Usamah an Hisham fi qa'ri hujratiha. Ya, berkata Abu Usamah dari Hisham fi qa'ri hujratiha, itu di bagian tengah hujrahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya apa, akan kita jelaskan ya. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ibrahim bin Munzir qala haddatsana Anas bin Iyad an Hisham an abihi anna Aisyah qalat. Ini cerita tentang waktu asar ya. Bahwasanya Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr wa syamsu lam takhruj min hujratiha. Adalah Rasulullah sallallahu salat asar ya, dan matahari belum keluar dari kamarnya. Matahari belum dari kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya kamar Aisyah kecil ya. Sehingga matahari ketika masuk artinya matahari masih apa? Masih terang. Salat asar dilakukan matahari masih terang. Sehingga cahaya matahari masih ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi kan sederhana, kemudian ada hujrahnya, ada bukaannya ya. Jadi kalau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira begini rumah Nabi. Ya. Ini ghurfah. Kemudian setelah itu hujurat. Ya, baru kemudian sambung Masjid Nabawi. Ini namanya ghurfah. Kamar itu maksudnya apa? Atapnya tertutup. Nah, kalau ini namanya hujrah. Hujrah. Itu tidak ada atapnya, sehingga ketika sholat asar matahari di sini misalnya ya, matahari masih di sini ya, misalnya ini adalah utara timur ya. Maka matahari misalnya masih di sebelah sini. Akhirnya maksudnya kata Aisyah, cahaya masih ada dalam hujrah. Masih kelihatan cahaya di sini, belum keluar. Apa maksudnya? Maksudnya intinya salat asar dikerjakan intinya adalah di awal waktu. Intinya maksudnya Nabi salat asar sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Sampai-sampai matahari masih masuk di dalam kamar. Masih dalam kamar. Seandainya matahari sudah di bawah sini, seandainya matahari di sini, maka cahayanya sudah keluar kamar. Cahaya keluar kamar. Ini cahaya dalam kamar. Masih dalam hujrah, maksudnya dalam hujrah ya. Dalam hujrah. Jadi
inilah waktu salat asar Nabi kerjakan ini. Ya, jadi di awal waktu maksudnya Nabi kerjakan di awal waktu. Ini maksud dari hadis-hadis yang kita sebutkan. Makanya di sini disebutkan Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW yusallil asar wasyamsu lam takhruj min hujratiha." Rasulullah SAW salat asar sementara matahari masih berada dalam kamarnya. Masih berada dalam kamarnya, belum keluar dari hujrah. Itu hujrah. Kemudian hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Laits an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asr wasyamsu fi hujratiha. Rasulullah SAW salat asar sementara matahari masih di hujrahnya. Hujrah tadi kita sebutkan itu bagian ruangan yang tidak ada atapnya. Yang ada atapnya namanya ghurfa. Rasulullah SAW tidurnya di di ghurfa ya. Lam yadhharil fai' min hujratiha, belum kelihatan bayangan di hujrahnya ya. Nanti maksudnya hujrahnya yang kecil tersebut masih dipenuhi oleh cahaya matahari. Artinya Rasulullah SAW salat asar di awal waktu. Kemudian juga Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim qala akhbarana Ibnu Uyainah an Zuhri an Urwa an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-asr wa syamsu tali'atun fi hujratihi lam yadhharil fai'u ba'd. Rasulullah SAW salat asar sementara matahari masih naik, masih masuk di hujrahku, belum kelihatan bayangan sama sekali. Ya. Belum. Wa qala Malik wa Yahya bin Sa'id wa Syu'aib wa Ibnu Abi Hafsah wa syamsu qabla an tadhhar. Ya. Yaitu matahari masih di situ, belum keluar dari kamarnya. Yaitu wasyamsu fi hujratihi, maksudnya masih tersisa di kamarnya. Ini adalah kondisi Nabi menunjukkan beliau salat asar di awal waktu. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kajian yang lain, waktu salat asar dalam hadis awal adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Waktu utama berakhir ketika panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Kemudian waktu darurat atau akhir adalah sebelum matahari terbenam. Ini secara umum seperti itu ya. Jadi sering saya sampaikan, misalnya ini adalah benda ya. Ini adalah benda kemudian matahari di sini ya. Misalnya ya. Bayangannya sama. Ini lihat bayangannya sama matahari misalnya begini ya. Nah, ini sama, ini misalnya antara ini sama, antara bayangan dengan benda panjangnya sama, maka ini adalah titik dari akhir zuhur, yaitu awal asar. Ketika bayangan semakin panjang 2 kali lipat, inilah apa namanya? Berarti matahari agak turun ya. Inilah waktu ikhtiari telah selesai, waktu pilihan telah selesai. Nah, ini
waktu pilihan berakhir. Waktu ikhtiyari. Yaitu hendaknya dikerjakan sebelum ini. Tapi jika ada orang mengerjakan terus sampai matahari tenggelam, ya, terus panjang semakin sampai matahari tenggelam, sebelum tenggelam, maka ini waktu terakhir. Ini adalah waktu terakhir menjelang tenggelam. Nah, seorang ikhwan dan akhwat berusaha mengerjakan salat asar sebelum panjang bayangan benda 2 kali lipat. Inilah waktu asar. Ini waktu asar adalah ini. Yang terbaik adalah ini. Antara 2 waktu ini. Ketika panjang bayangan benda sama dengan panjangan benda, maka itulah awal asar. Dan ketika panjang bayangan 2 kali lipat panjang benda, maka itu akhir waktu salat asar yang terbaik. Adapun setelahnya boleh kalau ada keperluan, malah yang penting sebelum terbenam matahari. Yang penting sebelum terbenam matahari. Dan sunnahnya adalah Nabi SAW ketika beliau salat asar, beliau salat di awal waktu. Makanya jadi disebutkan ketika beliau selesai salat asar, bahwasanya matahari masih berada dalam hujratnya Aisyah. Belum keluar dari hujratnya Aisyah, ya. Berarti masih belum ada bayangan. Berarti Nabi kerjakan di awal waktu. Begitu masih panjang bayangan, masih sepanjang benda tersebut, yaitu akhir waktu salat zuhur. Itulah awal waktu salat asar. Baik. Kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah. Ayahku bertanya kepada Abu Barzah al-Aslami, ya Rasulullah, bagaimana wahai Abu Barzah, sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, sahabat, ditanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktub? Bagaimana Rasulullah SAW dulu salat 5 waktu salat wajib? Faqala kana yusallil hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu syams. Adalah Nabi SAW salat hajir, yaitu salat zuhur ketika di tengah-tengah terik panas matahari, allati tad'unaha al-ula, yang kalian sebut dengan salat yang pertama. Salat zuhur disebut dengan salat yang pertama. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa sebab. Sebab pertama adalah karena itulah salat yang pertama dikerjakan di siang hari, atau itulah salat pertama yang dipraktekkan oleh Jibril setelah Isra Mi'raj. Jadi salat zuhur adalah salat yang pertama yang dipraktekkan oleh Jibril ketika setelah Isra Mi'raj. Kapan salat zuhur dikerjakan? Hina tadhhadus syams, ketika matahari tergelincir dari tengah langit, ya, dari matahari terbit dari timur terus sampai di tengah, ketika tergelincir ke arah barat, maka langsung itu waktu salat zuhur. Wa yusallil asr, lihat di sini dalil bahwasanya salat Rasulullah salat asar cepat. Wa yusallil asr hatta thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Dan Rasulullah SAW salat asar, kemudian salah seorang dari kami pergi dari Masjid Nabawi, artinya selesai salat asar di Masjid Nabawi, salah seorang dari kami pergi ke rumahnya di ujung kota Madinah. Dia sampai di rumahnya, matahari masih terang. Padahal ujung kota Madinah mungkin ada 6 kilo, 7 kilo. Meskipun dia berjalan 6 kilo, 7 kilo, sampai di rumahnya matahari masih terang, menunjukkan Rasulullah salat asar di awal waktu, bukan diakhirkan. Ya. Dan ini lebih afdal tentunya, sebagaimana kita jelaskan, ahabbul a'mal ila Allah, amal yang dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Kata ayahku, aku lupa yang dikatakan oleh Abu Barzah Aslami, sang sahabat, tentang salat maghribnya Nabi. Kemudian Nabi Abu Barzah Al-Aslami berkata radhiyallahu anhu, wa kana yastahibbu an yuakhkhira man minal isya allati tad'unaha al-atamah. Dan Rasulullah SAW suka menunda salat isya yang kalian namakan dengan al-atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, dan Rasulullah SAW benci tidur sebelum isya, ya. Tidur sebelum isya khawatir bablas. Wal haditha ba'daha, dan Rasulullah benci ngobrol setelah isya. Ya, ini adalah ngobrol setelah isya itu banyak buang waktu, ya. Ngobrol samar begadang, ya. Waktu terbuang, bicara ngalor ngidul. Akhirnya tidak salat malam, akhirnya subuh bablas. Ya, Rasulullah tidak suka
ngobrol setelah Isya kecuali ada keperluan. Kecuali ada keperluan ngobrol sama istri kayak yang bermanfaat, adapun ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ngopi dan macam-macam, ini kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk karena akan mengorbankan waktu seseorang. Dia tidak bisa bangun malam atau terlambat bangun subuh. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati, dan Rasulullah SAW selesai dari salat subuh, hina ya'rifu rajulu jalisahu, ketika seorang mengetahui teman duduknya. Rasulullah SAW selesai salat subuh ketika seorang assalamualaikum assalamualaikum, temannya di sampingnya dia baru lihat. Tadinya enggak kelihatan. Karena Rasulullah SAW ketika salat subuh bighalas, itu masih remang-remang. Remang-remang itu bercampur antara cahaya dengan kegelapan, masih remang. Ketika selesai salat subuh baru ternyata dia baru lihat wajah orang di sampingnya. Adapun di sampingnya yang kedua dia belum kenal. Karena masih remang. Tapi di sampingnya sudah jelas si fulan. Karena cahaya sudah mulai nampak. Wa yaqra'u bi sittin ilal mi'ah. Padahal Rasulullah SAW salat subuhnya dengan baca 60 ayat sampai 100 ayat. Sampai 100 ayat. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Rasulullah SAW salat asar di awal waktu, tidak menunda-nunda. Begitu masuk waktu asar seperti kita sekarang jam 3 kurang di Jakarta sekitar jam 3. Jam 3 kurang begitu salat asar jangan tunda-tunda ya. Azan 5 menit 10 menit salat asar. Buktinya apa? Sampai ada sahabat yang ketika dia habis salat asar dia pergi ke rumahnya di ujung kota Madinah yang mungkin 6 kilo 7 kilo, sampai di rumahnya matahari masih terang, menunjukkan bahwasanya Nabi salat asar segera ya. Karena kalau Nabi menunda salat asar, kalau Nabi sudah salat asar misalnya jam 4, kemudian dia pulang ke ada sahabat yang pergi ke rumahnya di ujung kota Madinah 6 kilo 7 kilo, mungkin matahari sudah menguning. Tapi ketika dia sampai di rumah masih terang, menunjukkan salat asar selesai di Masjid Nabawi lebih awal. Kemudian juga yang dalil bahwasanya Rasulullah SAW memperpanjang salat subuh. Rasulullah SAW memperpanjang salat subuh, ketika salat subuh Rasulullah baca sampai 60 sampai 100 ayat, 60 sampai 100 ayat ya. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW mungkin akan datang bahasan, tapi kita singgung aja bahwasanya Rasulullah SAW menyegerakan salat subuh. Menyegerakan salat subuh sehingga selesai salat subuh seorang baru mengenal temannya di sampingnya, sebelahnya lagi dia belum kenal. Taib di antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW salat asar cepat, artinya segera di awal waktu. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-'asra thumma yakhrujul insanu ila Bani Amr bin Auf fa najiduhum yusalluna al-'asr. Kata Anas bin Malik, kami salat asar di Masjid Nabawi. Setelah salat asar, yakhrujul insanu ila Bani Amr bin Auf, maka ada salah seorang pergi ke perkampungan Bani Amr bin Auf, mungkin di daerah Kuba. Fa najiduhum yusalluna al-'asr. Maka dia mendapati penduduk di situ sedang salat asar. Fa yajiduhum yusalluna al-asr. Dia dapati penduduk di Bani Amr bin Auf yang mungkin daerah Kuba lagi salat asar. Artinya Nabi ada di kota Madinah, ada yang salat asar di awal waktu, itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang menunda sedikit ya, seperti di kampung Bani Amr bin Auf. Ya, berarti ada yang salat cepat, ada yang menunda, tapi yang terbaik adalah yang cepat. Ya. Namun ini juga menunjukkan cepat. Buktinya ini orang setelah salat asar bersama Nabi, dia pergi ke kampung lain, ternyata mereka baru salat asar. Berarti Nabi selesai salat asar di awal waktu. Artinya Nabi segera salat ketika sudah masuk waktu salat asar. Kemudian hadis berikutnya Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsan Ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Bakar bin Uthman bin Sahal bin Hunayf qala sami'tu Aba Umamah yaqul shallaina ma'a Umar bin Abdul Aziz adh-dhuhra. Kami salat bersama Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi gubernur di kota Madinah ya. Salat zuhur. Tsumma kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik. Kemudian kami keluar, kami ketemu setelah selesai dari salat zuhur, kami pergi menemui Anas bin Malik. Fa wajadnahu yusalli al-'asr. Kami dapati Anas sudah salat asar. Faqultu ya ammi ma hadhihi salatu allati shallait. Wahai pamanku, ini salat apa ini? Kami baru saja selesai salat zuhur. Sekarang kau salat apa? Qala, kata Anas bin Malik, al-'asr. Saya sedang salat asar. Wa hadhihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli ma'ahu. Inilah salat Nabi, salat asar waktu kami salat bersama Nabi. Hadis ini maksudnya apa? Maksudnya Umar bin Abdul Aziz masih mengikuti di awal-awal sebelum dia mendapatkan, belum ditegur, dia masih mengikuti kebiasaan Bani Umayyah, Umara Bani Umayyah, para amir-amir Bani Umayyah yang suka menunda waktu salat zuhur. Sehingga menjelang asar. Buktinya apa? Ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana pernah lewat, kita pernah bahas. Ya, Umar bin Abdul Aziz mengikuti kebiasaan para umara Bani Umayyah, mereka menunda salat zuhur sehingga menjelang salat asar. Maka yang salat bersama Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setelah kami salat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz,
rahimahullah taala. Kemudian kami pergi ke rumah Anas, ternyata Anas salat asar. Menunjukkan apa? Menunjukkan Anas salat asar di awal waktu. Ya, sementara Umar bin Aziz mengakhirkan waktu zuhur. Tapi kemudian sebagaimana pernah lalu Umar bin Aziz ditegur oleh sahabat, akhirnya dia pun salat atau ditegur oleh Urwah kalau tidak salah ya, tabi'in, maka kemudian setelah itu dia salat zuhurnya di awal waktu, tidak lagi diakhirkan. Baik, kita lanjutkan bab waktu asar, bab tentang waktu salat asar. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Zuhri, qala hadatsani Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar wasyamsu murtafi'atun hayyah. Adalah Rasulullah SAW salat asar sementara matahari masih tinggi, masih terang. Wa fayadhhabu dhahibu ilal awali. Maka salah seorang setelah salat asar dia pergi ke awali. Awali itu daerah agak jauh, di daerah Kuba, sekitar daerah Kuba. Fayatihi, maka dia pun datang ke al-awali, ke kampung tersebut yang mungkin ada 7 kilo, 6 kilo jauh. Wasyamsu murtafi'atun, sementara dia tiba di kampungnya di al-awali sementara matahari masih tinggi. Wa ba'dul awali minal Madinah ala arba'ati amyal wa nahwihi. Sementara sebagian awali, sebagian daerah awali dari kota Madinah jaraknya sekitar 4 mil. 4 mil 1 mil 1,7 atau 1,8 kilo ya 4 ya sekitar 6 7 kilo, seperti itu berarti jaraknya sekitar 7 kilo. Artinya Rasulullah SAW salat asar segera, makanya seorang pergi 7 kilo masih mendapati matahari tinggi. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-'asra thumma yadhhabu adh-dhahabi minna ila Quba fayatihim wasyamsu murtafi'atun. Kami salat asar di Masjid Nabawi, lantas salah seorang dari kami pergi ke Masjid Quba. Saya pernah jalan ke Masjid Quba sekitar 40 menit dari Masjid Nabawi. Jalan ya tidak lambat tapi tidak cepat sekali ya. Jalan wajar tapi agak cepat, sekitar 40 menit. Fayatihim, dan seorang sampai ke Kuba wasyamsu murtafi'atun, dan matahari masih tinggi, menunjukkan bahwasanya Nabi salat asar di awal waktu ya. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi, bab itsmu man fatatu salatul asar, bab dosa orang yang tidak terluput dari salat asar. Bab dosa orang yang terluput dari salat asar. Apa dosanya? Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu bersabda, allati tafutu salatul asri fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang luput dari salat asar seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya ya. Kehilangan keluarganya, mungkin meninggal atau hartanya dirampas. Seperti itu ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa salat asar adalah salat yang agung. Siapa yang luput dari salat asar, maka dosanya seperti kehilangan anak, istrinya dan juga hartanya. Ya, suatu hal yang sangat besar ketika seorang kehilangan salah seorang dari anggota keluarganya. Bagaimana jika dia kehilangan seluruh keluarganya, istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal atau kecelakaan semuanya? Bagaimana sedihnya dia, ya. Kemudian bukan cuma itu, hartanya ludes semuanya. Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Nabi menggambarkan orang yang tidak salat asar seperti itu, ya. Ya, terluput dari salat asar seperti itu. Rasanya seperti itu, dosanya besar ya. Kemudian hadis berikutnya, bab man tarakal asar. Yang kedua, bab seorang yang sengaja meninggalkan salat asar. Seorang yang sengaja meninggalkan salat asar, lebih parah lagi sengaja meninggalkan salat asar. Kalau tadi mungkin terluput ya, tiduran atau apa. Ini enggak, ini sengaja meninggalkan salat asar. Qala hadatsana Muslim bin Ibrahim, qala hadatsana Hisham, qala akhbarana Yahya bin Abi Katsir an Abi Qilabah an Abi al-Malih, qala kunna ma Abu Buraidah fi ghazwatin fi yaumin dhi ghaim. Kami bersama Buraidah, itu Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, dalam suatu peperangan di hari waktu itu ada mendungnya. Sehingga bingung, kalau sudah mendung bingung. Mereka dulu tidak pakai jam. Mereka memperhatikan zuhur asar dengan melihat matahari. Ya, matahari. Tapi ketika mendung susah. Maka Buraidah berkata, "Bakiru bi salatil asr." Segera salat asar, jangan sampai terlambat. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar maka dia telah gugur amalnya. Ya, perhatikan di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asr
faqad habita amaluhu. Faqad habita amaluhu. Artinya siapa yang meninggalkan salat asar, siapa siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah gugur amalnya. Tapi perhatikan di sini, ini khilaf panjang di kalangan para ulama. Telah gugur amalnya. Ini maksudnya apa? Telah gugur amalnya. Siapa yang dengan salat asar? Kenapa? Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Ya, khilaf, ya, apa maksudnya? Khilaf ulama. Apa maksud gugur? Apa maksud gugur amalnya? Banyak pendapat, ya. Ibnu Hajar menyampaikan dengan banyak. Namun di antaranya bahwasanya ada yang mengatakan gugur amalnya yaitu kafir. Ini pendapat sebagian Hanabilah. Sebelum Hanabilah mengatakan siapa meninggalkan satu salat saja maka dia kafir. Kenapa? Karena Allah tidak menggunakan kata habita kecuali untuk kekufuran. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh." Siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalnya. Lihat, Allah mengatakan faqad habita amaluh. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat kesyirikan maka gugur amalanmu. Berarti kekufuran. May yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum. Siapa yang kafir faulaika habitat a'maluhum, maka gugur amalan. Artinya kebiasaan Al-Qur'an ketika menyebut kata habita, gugur, menunjukkan kekufuran. Sehingga mereka mengatakan orang yang tidak salat asar, sengaja tidak salat asar sekali saja maka dia telah kafir. Ini pendapat. Ya. Ini mazhab sebagian Hanabilah, sengaja tidak salat, satu salat saja di antaranya asar, maka telah kafir. Namun pendapat ini dikritiki karena Rasulullah menyebutkan asar, sementara pendapat sebagian Hanabilah mengatakan maksudnya salat apapun, sengaja ninggalkan salat subuh kafir, sengaja tinggalkan salat zuhur kafir. Sementara nas yang datang dari Nabi adalah asar doang. Berarti asar ini spesial. Kalau alam bisa. Ini pendapat lagi yang lain mengatakan bahwasanya maksudnya dia meninggalkan dengan kondisi meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Ini kafir jelas. Ya. Ini sama dibantah juga oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, dibantah. Lantas apa bedanya? Bantahan dibantah. Kalau begitu, lantas apa bedanya salat asar dan yang lainnya? Lantas apa bedanya? Sama-sama, kalau salat apapun kalau diingkari kewajibannya kafir. Asar dan salat yang lainnya. Yang lain. Sehingga pendapat ini juga mungkin kurang tepat. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya amal hari itu gugur. Amal hari itu atau amal khusus ya yang gugur. Sebelumnya dia mengatakan maksudnya gugur, maksudnya kalaupun salat asar tidak diterima. Ini pendapat, adapun pendapat Ibnu Qayyim, amal hari itu gugur. Kau beramal hari itu maka gugur seluruhnya karena kau tidak salat asar. Dan ternyata dalam syariat juga tidak semua yang ada habita berarti kufur. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'd an tahbata amalukum antum la tash'urun. Ya. Wahai orang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau keraskan suaramu di atas Nabi seperti salah seorang di antara kalian keras di antara yang lain. Kenapa antah bata? Kalau kau angkat suaramu di hadapan Nabi bisa jadi amalmu gugur.
Kita tahu bahwasanya angkat suara di hadapan Nabi tidak menjadikan orang kafir, tapi bisa menggugurkan amalan. Contoh juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Jangan kalian gugurkan amalan kalian, sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan mungkit-mungkit. Ini menunjukkan padahal kita tahu mungkit-mungkit itu bukanlah kekufuran, tetapi dia menggugurkan amalan yang berkaitan dengan sedekah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya meninggalkan salat asar dengan sengaja ini dosanya sangat besar dan bisa menggugurkan amalan yang dikerjakan pada hari itu, atau amalan khusus yang dia sudah lakukan selama ini gugur gara-gara dia sengaja meninggalkan salat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang cukup kuat, pendapat Ibnu Qayyim ya, dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dengan demikian kita sampai di sini saja kajian kita ya. Diingatkan kembali jangan gampang-gampangan salat asar ya. Karena salat asar biasanya orang capek pulang kantor, ngantuk, tidur akhirnya bablas ya. Hati-hati. Salat asar salat spesial akan datang penjelasannya lebih lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mohon izin dibacakan Ustaz. Silakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa sholat di masjid wakaf, pahala dan keutamaannya lebih besar daripada di masjid yang bukan wakaf, seperti musola atau musola di mall, di kantor, dan lain-lain. Lalu apakah keutamaan seperti 40 hari takbir pertama bahkan jika sholat di masjid yang bukan wakaf? Lalu bagaimana kita tahu masjid itu wakaf sedangkan tidak ada plat atau tandanya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Masjid kalau seorang sudah buka dan dia biarkan orang untuk sholat di dalamnya, ya dia biarkan untuk kaum muslimin, maka dia adalah masjid wakaf. Masjid wakaf meskipun belum disahkan oleh pemerintah misalnya. Jika dia sudah bangun dan dia biarkan orang semua masuk di dalamnya, ya meskipun dia belum balik nama, meskipun dia belum wakafkan, tapi kalau dia bukakan dan semua orang boleh masuk dalam, pada dasarnya itu adalah masjid wakaf, adalah masjid wakaf. Dia wakafkan untuk kaum muslimin ya. Masalah nanti mungkin ada perubahan atau yang lain, tapi untuk sementara dia telah wakafkan kepada kaum muslimin, maka itu adalah masjid wakaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kelaziman dari namanya masjid harusnya diwakafkan ya. Harusnya diwakafkan. Kecuali jelas-jelas dia mengatakan bahwasanya ini masjid khusus buat kita doang, ya itu lain cerita. Tapi kalau dia buka untuk kaum muslimin semuanya, siapa saja boleh sholat situ, yaitu statusnya seperti sudah diwakafkan meskipun belum ada pindah nama, meskipun hanya tidak abadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz, mohon izin bertanya, seandainya kita lupa waktu sholat, lalu kita sholat ternyata azan sholat selanjutnya telah berkumandang Ustaz. Apakah sholat yang kita kerjakan itu harus dibatalkan atau dilanjutkan Ustaz? Lanjutkan saja, tidak jadi masalah. Kalau kita sudah mendapati satu rakaat, berarti kita sudah dapat sholat ya. Man adraka rak'atan min sholatil asri qabla maghribi syamsi faqad adraka al-asr. Siapa yang mendapat satu rakaat sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Yang penting satu rakaat tidak dapat. Artinya ketika kita ruku, kita masih di waktu di waktu sholat sebelumnya ya, seperti itu. Ya. Jadi apalagi kalau kita dapat 2 rakaat, kemudian azan lanjutin aja, tidak jadi masalah. Tapi kalau ternyata ketika kita bangun, ternyata sudah azan ya berarti sudah selesai. Tapi ketika kita sedang sholat azan, kita sudah sempat ruku di rakaat pertama, berarti kita sudah dapat sholat, tidak jadi masalah. Yang penting jangan sengaja menunda, mungkin kita terjaga, lupa, ya itu nggak ada masalah. Berarti kita masih sholatnya ada, belum qadha. Kalau qadha itu sholat di awal waktu. Meskipun rakaat pertama di waktu zuhur, 3 rakaat di waktu asar, kita masih dianggap sholat ada, bukan qadha. Artinya kita sholat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz, kalau sedang sholat lalu keluar darah dari hidung seperti luka gitu misalkan, apakah orang tersebut sholatnya batal Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Mimisan maksudnya, ini mimisan kan? Iya, mimisan Ustaz.
Kalau saya nggak tahu, cuma kalau pendapat yang saya pernah bahas bahwasanya keluarnya darah dari seorang ya tidak membatalkan sholat, tinggal dia bersihkan kemudian lanjutkan sholatnya ya. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya ini ada yang izin bertanya Ustaz, perihal jamak zuhur asar saat ada keperluan bolehkah dilakukan jamak qashar Ustaz? Nggak boleh qashar itu kalau safar, kalau nggak safar nggak boleh qashar. Kalau nggak kasar nggak boleh qashar. Nanti orang keperluan lagi jadi 1, 4 jadi 1 lama-lama. 4 jadi 2, 2 jadi 1. Jadi qashar itu ketika safar doang. Kalau nggak safar nggak boleh qashar. Nah, Ustaz. Dia bisa sholat dengan cepat. Kalau memang keperluan dia bisa Al-Fatihah saja. Yang penting sholatnya Al-Fatihah, nggak usah baca surat. Kemudian dia ruku mungkin yang penting tumakninah dia baca 1 kali saja Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allah liman hamidah. Enggak usah lama-lama. Agak cepat sedikit, yang penting masih memenuhi rukun salat, maka salatnya sah. Tapi jangan 4 jadi 2, enggak boleh kalau dia tidak sedang musafir. Nah, selanjutnya, bila kita terbiasa sholat rawatib ba'diyah di rumah karena ingin mendapat keutamaan dan memberikan hak pada rumah sebagai tempat ibadah, namun kadang kita sebelum pulang ke rumah sempat mampir ke warung atau ada jeda karena ada aktivitas lain Ustaz. Baru kita sampai rumah sholat rawatib. Apakah masih diperkenankan Ustaz? Atau ada batasan-batasan khusus Ustaz? Sholat rawatib qobliyah dimulai dari azan sampai menjelang pelaksanaan sholat fardunya. Dan sholat ba'diyah dimulai dari setelah sholat fardu sampai menjelang waktu sholat berikutnya. Ya, jadi misalnya azan zuhur jam 12. Terus antum sholat zuhur jam 1. Antum antara jam 12 sampai jam 1 boleh qobliyah karena sudah masuk zuhur sebelum sholat fardu. Ya. Setelah sholat fardu misalnya jam 1:10 adalah waktu ba'diyah. Seharusnya sejogjanya harus langsung segera. Artinya setelah sholat zuhur langsung sholat ba'diyah. Tapi kalau ada keperluan ke mana gitu, pulang ke rumah, yang penting sebelum jam 3 waktu asar, kita ternyata sholat ba'diyah jam 2:30 nggak ada masalah. Yang penting belum azan asar. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Baik. Izin bertanya Ustaz, saya mendengar hadis bahwa ada seorang sahabat sholat berjamaah di masjid, setelah itu ia kembali ke kampungnya menjadi imam bagi penduduk kampung tersebut. Apakah sholat sahabat tersebut sholat wajib 2 kali, ataukah sholat yang kedua dianggap sholat sunnah Ustaz? Iya, salah satunya adalah sholat sunnah. Ini dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tinggal para ulama khilaf mana yang wajibnya yang pertama atau mana yang sunnahnya. Zahirnya yang pertama itu yang wajib, yang kedua adalah sunnah bagi dia. Sunnah bagi dia karena dia sudah melaksanakan salat fardu sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.